apa lagi bang kalau misalkan buat mie? Untuk mie, kandungannya tuh cuma mie, itu telur, air, garam, dan tepung. Jadi kita main kekenyalannya itu dari telur. Ya, telur, garam, sama nanti kan pakai mesin. Jadi mesin itu yang akan membuat mie itu akan kenyal secara alami, tanpa pengawet. Jadi ini kita proses mencahin telur dulu. Nanti akan kita gabung dengan air, garam, dan tepung. Baru di mixer. Iya bang, kalau yang memberikan. Ini sekarang kita lagi bikin proses pembuatan mie. Jadi ini diawali dengan memixer bahan-bahan. Ini ada tepung ya. Tepung kita masukin dulu. Tepung terigu. Kemudian kita akan campur telur. Sebelum dicampur telur, di sini ada air ya. Airnya ini kita kasih garam. Oh itu garam ya? Garam. Kasih garam. Kemudian diaduk biar larut dulu. Nah, Airnya pakai filling aja atau gimana? enggak, ada takarannya semua. Semuanya ditakar sesuai dengan jumlah tepung. Nah, ini baru kita campur telur. Berapa kilo nih bikin sekarang? Sekarang lagi bikin 10 kilo. Ya sedikit aja ini, karena ini untuk siang hari ini aja. Jadi nggak bikinnya nggak sekaligus gitu ya bang? Nggak sekaligus, kita pengen ini kan mie-nya tanpa pengawet ya. Jadi supaya lebih fresh, mendingan kita bikin itu sesuai kebutuhan aja, kebutuhan perharinya. Ini kita mix. Nah, ini di mix dulu. Kalau nggak ditutup ini ya? Ya, berantakan. Iya. Jadi telur kita masukin. Setelah telur tercampur, baru dimasukin air. Air, garam. Kurang lebih berapa mil airnya? Ini sekitar 360 mili air. Nah, ini udah mulai naik, jadi dia berantakan, biasanya sih ditutup. Tutup aja bang. Ini udah selesai. Berat juga ya? Ya, termasuknya makan berat. Wih. Tinggal proses di ini, apa namanya, di rolling. Ini hanya untuk mencampur aja nih. Mixer ini. Iya. Kan udah ngeblend nih. Telur ya kan udah ngeblend, air, garam. Nah, ini baru kita rolling. Jadi mie. Nah, ini proses menggiling. Nah, ya gulung langsung. Oke, ini tukang viral ya guys. Bikinnya Udah kayak karpet, dia makin diulang-ulang, makin licin, makin halus. Nah, itu indikasinya akan semakin kenyal. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi gampang putus-putus, sekarang ini udah nggak gampang putus, ditarik juga udah nggak putus nih. Itu artinya adonan udah mulai kalis, tapi ini belum ya, masih sekitar 3 kali lagi. Nanti bakalan kelihatan perbedaannya, yang kalis dengan yang belum kalis. Lentur dia. Tapi pada saat mau dibentuk ini dipotong-potong dulu kan ya? Nanti ditipisin dulu. Ini kan baru membuat adonan kalis. Proses membuat adonan kalis ini
dilipat-lipat terus, lipat, dia jadi halus. Nah, ini udah kalis. Nah, setelah kalis, baru kita tipisin. Setelah ditipisin, baru di cutting, dijadikan mie, dicetak. Tapi hasil akhirnya itu mie-nya bentuknya bulat atau kayak Tergantung ini ya, mesin apa namanya cuttingnya di sini, setelannya, iya. Bisa ukurannya tuh agak tipis, ada yang bulat gitu kan, tergantung keinginan kita sih. itu apa bang? Ini sagu supaya nggak lengket, karena ini kan udah mau di cutting nih. Ya. Nanti pas jadi mie-nya, walaupun ditumpuk-tumpuk, dia nggak lengket. Sekarang kita cutting. Ini untuk lauknya sekarang apa ini? Sekarang kita cutting untuk jadikan mie. Nah, ini dia mesin untuk mengcutting mie. Jadi ada ukurannya dia di sini. Ini mie-nya udah nggak gampang putus ini. Ini dia hasilnya. Mie-nya tuh nggak gampang putus ya. Ini walaupun ditarik begini, ini udah kayak atraksi ular kobra. Jadi kalau nggak pakai pengawet gini bisa tahan 2 hari maksimal. Maksimal 2 hari di suhu ruang ya. Kalau dalam freezer sebenarnya ini udah jadi nih, misalnya di packing dalam plastik, masukin freezer, dia kuat seminggu. Oh, tahan. Tapi di dalam freezer terus gitu loh. Tapi kalau udah keluar dari suhu ruang ya itu maksimal 2 hari, idealnya 1 hari, karena ini pakai telur ya dan tanpa pengawet. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sobat ya. Ini pemilik kedai Bang Sobat. Kedai Bang Sobat menjual mie ayam dan mie yago. Asal saya dari Jawa Tengah ya, tinggalnya saat ini di Pamulang. Di kedainya juga di Pamulang, tepatnya di Villa Dago, Jalan Alam Asri Raya, Blok A nomor 12. Dan saat ini Bang Sobat sedang menggeluti dunia usaha kuliner ya. Ini baru sekitar 10 hari ya, dan baru berjalan 10 hari. Sebelum punya kedai ini kerja apa udah basicnya usaha ini? Sebelum punya kedai di sini, basicnya kita ini saya YouTuber. Oh, YouTuber juga. YouTuber ya. YouTuber banting setir. YouTuber banting setir sambil jualan. Untuk channelnya Sobat Dapur. Biasanya channel kita itu membahas konten-konten tentang resep-resep ide bisnis. Sekalian ini dijadikan usaha juga. Itu gimana bang awalnya itu respon masyarakat atau buka kedai mie ayam ini? Awalnya jadi gini, saya kan sering nih bikin konten buat ide usaha ini, bikin bikin resep ini untuk usaha gitu kan, resep-resep ide bisnis. Mereka itu pengen nyobain resep-resep yang saya buat gitu, layak nggak sih dijual gitu. Oh jangan-jangan cuma ngomong doang gitu, ini
resep buat ide bisnis layak untuk dijual, tapi rasanya mereka kan belum tahu gitu. Nah, untuk mengapresiasikan resep-resep yang pernah saya buat ya, makanya saya buat aja usahanya sekalian. Jadi kalau ada yang nggak yakin dengan resep-resep Sobat Dapur itu layak untuk dijual ya, itu bisa langsung datang ke kedai ya. Kebetulan kita kan emang udah familiar buat mie ayam ya. Nah, inilah sebenarnya idenya tuh untuk itu, untuk mengapresiasiin dari resep-resep yang sering kita buat untuk ide usaha. Suka dukanya apa nih Bang? Ada nggak? Suka dukanya banyak sih ya. Suka dukanya yang pasti ya, jualan itu capek banget ya, karena kita harus tanganin semuanya, terus juga kita harus bekerja sama dengan tim. Pastinya sih capek ya. Duka apa senangnya begitu kita lagi ngitungin duit, udah dapat sekian, wah senang gitu. Enakan mana Bang, YouTube apa buka usaha? Dua-duanya sih enak, dua-duanya enak. Bang, untuk pendapatan saat ini sampai berapa? Pendapatan untuk saat ini sih ya masih kecil lah ya, bisa dihitung sih kalau seandainya satu mangkok itu rata-rata sekitar 15 ribuan ya. Itu kan sehari itu sekitar 200 mangkok gitu, itu aja sih. 15.000 ya kali 200 mangkok, kira-kira itu di luar minum ya. Silakan hitung sendiri. Motivasinya gini, kalau usaha udah pasti capek, harus siap mental ya, harus siap bahwa usaha makanan kuliner itu capek. Yang kedua, sebisa mungkin sekarang kan zamannya digital ya, digital itu jadi kita jangan sampai nggak bermain di dunia digital. Semua sosial media itu bisa kalian gunakan untuk media promosi ya, baik itu di Facebook, di YouTube, di IG, di TikTok. Kapasitas berapapun gunakanlah itu, karena itu akan membantu marketnya.